Habib Ahmad di tempat ini beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwasanya kebaikan ini diawali dengan niat yang baik yang ada di dalam hati ayah beliau, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Absyi saat bernikah dengan ibu daripada Habib Ali. حرصا منه على الدعوة إلى الله وعلى نفع الخلق. Sebab niat pertama beliau ketika menikahi ibu daripada Habib Ali adalah demi untuk menyebarkan dakwah di jalan Allah dan menyebarkan agama ini kepada umat manusia. أراد أن تكون له زوجة تكون عونا له في القيام بهذه الدعوة ونفع الخلق. Beliau berharap memiliki seorang istri yang membantu beliau di dalam berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang mulia ini. فتزوج بوالدة الحبيب علي كما سمعتم في الترجمة فجاء هذا المولود المبارك. Maka Al-Habib Muhammad bin Husain menikahi ibu daripada Habib Ali dan lahirlah seorang Habib Ali yang agung itu. وأجر الله سبحانه وتعالى أسرار وآثار هذه النيات المباركات التي تبقى لها السرايات في وقتها وما بعدها إلى يوم الميقات. Sehingga keberkahan daripada niat itu nampaklah pada kebaikan-kebaikan yang tersebar dari sejak saat itu hingga sekarang dan hingga akan datang. لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع النيات ممن نواها مخلصة صادقة لله تعالى. Karena Allah Ta'ala subhanahu tidak akan pernah menyia-nyiakan niat setiap orang yang berniat dengan niat yang baik dan akan terus dijaga oleh Allah Ta'ala. وقد قالوا في ذلك إن نيات الآباء والأمهات لها الأثر الكبير على الأولاد والبنات. Mereka dahulu mengatakan bahwasanya niat yang baik dari orang tua itu berpengaruh sangat besar kepada anak keturunan. Habib Ali ini hobinya baca ceritanya orang soleh, hobinya cari info tentang kehidupannya orang soleh, dengarkan ceritanya orang soleh. Nanti setiap dengar ceritanya orang soleh, setiap baca ceritanya orang soleh, datang sama ibunya bercerita, wahai ibu, saya habis dengarkan ceritanya orang soleh fulan, ya wahai ibu, jadikan aku seperti dia. Maka ibunya pun mendoakan. Kemudian datang lagi cerita orang soleh lagi, datang lagi kepada ibunya. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita, siapa yang diidolakan sama anak kita sekarang? Siapa yang diidolakan sama mereka? Jangan-jangan yang diidolakan sama anak-anak kita adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah sujud sama Allah, bahkan ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda Habib Ali sukses menjadikan Habib Ali dari kecil itu yang diidolakan orang-orang saleh, sehingga Habib Ali tumbuh dewasa menjadi anak yang akhlaknya mulia, ilmunya luar biasa. Orang yang hidup di zaman ini, mereka kalau hadir ke majelis mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau ada majelis yubadiruna li huduriha, mereka bergegas untuk menghadirinya. Ma najlis fi majlisin illa wa mala'uh. Kata Habib Ali, saya enggak duduk di suatu majelis kecuali dipenuhi orang-orang yang hadir. Wa yasma'unal mudzakarah, dan mereka mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu yang disampaikan. Wa yawaddunal amal biha, dan bertekad berkeinginan untuk mengamalkan apa yang mereka dengarkan di majelis. Walakinnal himmah rakidah wal azaim wahiyah, akan tetapi semangat mereka kendor, tekad mereka lemah. Habib Ali katakan sebabnya apa? Karena kecondongan mereka ilal faniyah, kepada sesuatu yang fana. Mereka palingkan wajah mereka, mereka palingkan diri mereka fi talabid dunia, kepada mencari dunia, dan kemudian mencintai sesuatu yang seharusnya tidak layak untuk dicintai. Beliau kemudian melanjutkan, anama aghbid ahlil ahwal wa ahlil kasyaf. Kata beliau, saya enggak cemburu kepada orang yang punya keadaan tertentu dari keadaan rohaniyah. Saya tidak cemburu kepada orang-orang yang dibuka hijabnya, memiliki kasyaf. Akan tetapi saya cemburu kepada kecuali kepada illa man salimal muslimuna min yadihi wa hafidha lisanahu minal ghibah. Saya tidak cemburu dengan itu semua. Yang membuat saya cemburu adalah kepada seseorang di mana muslim lainnya terselamatkan dari gangguan tangannya, lisannya tidak digunakan untuk menggunjing orang lain. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, seorang muslim yang hakiki, yang setiap khisal mahmudah ada pada dirinya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di mana muslim lainnya terselamatkan daripada gangguan lisannya dan tangannya. Bahkan para ulama menjelaskan kenapa yang disebut lisan dan tangan saja, karena biasanya perbuatan kejahatan itu bersumber dari dua ini.
Dan lisan didahulukan karena lebih mudah melakukan kejahatan. Bahkan kejahatan daripada menggonjeng, mencaci, memaki bukan hanya kepada al-ahya, melainkan kepada amwat sekalipun lisan bisa berbuat jahat dengan mencaci mereka, menggunjing mereka. Dan Habib Ali mengatakan, saya yang bikin saya cemburu, yang beliau inginkan mendapatkan kenikmatan yang sama, yaitu seperti orang-orang yang dimana orang lain terselamatkan daripada keburukan tangannya dan lisannya. Artinya orang yang tidak mengganggu orang lain baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. أريدها منكم إذا كنتم تريدون أن يحيا الدين في بيوتكم وفي بلدكم أطلب منكم حاجة واحدة، وهو أن يكون كل واحد منكم كل يوم له جلسة واحدة يجلسها مع أهله وأولاده يعلمهم شيء من أمور الدين. Habib Ali mengatakan, aku minta kepada kalian semua satu perkara saja. Apabila kalian ingin agama ini hidup kembali dan segar kembali, aku hanya minta satu perkara dari kalian, yaitu setiap hari, setiap individu dari kalian duduk bersama anaknya, bersama keluarganya untuk mengajarkan mereka tentang agama Allah Ta'ala. Riwayatkan, disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, aku mampir melewati kuburannya Nabi Musa tatkala malam Isra wal Mi'raj, dan aku dapati Musa sedang sholat di dalam kuburannya. ووصف صلى الله عليه وسلم مكان قبره. Dan Rasulullah mensifatkan tempat makamnya Nabi Musa, lokasinya. وقال لو كنت هناك لأريتكم قبره. Dan Rasulullah bersabda, seandainya kalian ada di situ bersamaku, aku akan tunjukkan di mana lokasi tepatnya. أي أدلكم على عين قبره ومكانه بالضبط. Ya, ini Rasul mengatakan, saya akan tunjukkan lokasi tepatnya kuburannya itu ada di mana, akan saya tunjukkan secara tepat. وما هذا الاعتناء من رسول الله بتحديد موضع القبر. Apa makna perhatian besar dari Rasulullah ingin menunjukkan secara tepat kuburannya Nabi Musa? لو لم تكن لنا فائدة في معرفة القبور وأعيانها، Tidak lain tidak bukan melainkan kalau bukan karena kita mendapatkan faedah untuk mengenal di mana kubur-kubur tersebut secara tepat dari kuburnya kaum salihin. وما معنى مروره على قبر موسى وهو متوجه إلى بيت المقدس وصاعد إلى السماوات العلى وفوق السماوات العلى. Terus apa makna dan kenapa Rasulullah lewat dan mampir di kuburannya Nabi Musa saat menuju Baitul Maqdis? Kan bisa langsung pergi atau lewat jalan yang lain, malah mampir melewati kuburannya Nabi Musa, dan beliau menuju ke langit menerima perintah salat dari Allah. ويوقف جبريل البراق ليزور قبر موسى على الأرض. Dan malaikat Jibril menghentikan Burak untuk Nabi Muhammad mampir di situ menziarahi dan melihat Nabi Musa yang sedang salat di kuburnya. فإذا نظر عملهم هذا جاهل بحقائق الشريعة لقال جبريل قبوري والنبي محمد قبوري. Itu apabila orang-orang jahil melihat kelakuan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, bakal dibilang Jibril ini penyembah kubur, Muhammad adalah orang-orang yang penyembah kubur dan semacamnya, daripada ucapan yang tidak betul. ومتوجه إلى بيت المقدس وصاعد إلى السماوات العلى ويمر عند القبر. Beliau menuju Baitul Maqdis, kemudian menembus 7 lapis langit, menerima perintah salat dari Allah Ta'ala, tetapi dimampirkan dulu di kuburan. تلك سنته صلى الله عليه وسلم. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا توحيده وتوحيد جبريل عليه السلام. Ini tauhidnya Nabi Muhammad dan tauhidnya malaikat Jibril seperti ini. فإن كان حد اخترع توحيد جديد غير توحيد رسول الله وجبريل فليأخذه له. Seandainya ada orang mau bikin tauhid yang baru selain dari tauhid yang diajarkan Nabi dan tauhidnya malaikat Jibril, makan tuh tauhid buat dia sendiri. فإننا نريد الإيمان بالله وتوحيد الله على قدم محمد بن عبد الله. Kita mau iman, mau belajar menginginkan keimanan dan menginginkan tauhid sesuai dengan langkah dan ajaran dan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو الحق الذي ما سواه باطل. Itu adalah sesuatu yang hak selain daripada yang diajarkan Allah dan Rasulnya, batil dan sesat. Sebab orang yang berhijrah adalah yang memboikot larangan-larangan Allah. ويلحق بالمهاجرين الأوائل في أي زمن عاش. Dan orang yang semacam ini dia akan diikutkan bersama kaum muhajirin yang pertama dulu bersama Rasulullah, walaupun dia hidup di zaman yang berbeda jauh, terpaut jauh, بهجره ما نهى الله عنه. dengan memboikot, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. في قلبه أولا. Pertama, dia tinggalkan larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan hatinya.
يهجر الكبر فلا يتكبر على أحد من خلق الله. Memboikot kesombongan, tidak menyombongkan diri, enggak menganggap diri lebih baik daripada salah satu makhluk Allah. ومن رأى نفسه خير من أحد من المؤمنين فهو المتكبر. Barang siapa yang anggap dirinya lebih baik dari salah satu mukmin, maka dia adalah orang yang sombong. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Nabi bilang enggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. ويهجر العجب وهو نسبة الأشياء إلى نفسه ناسيا أنها منة الله تعالى. Boikot sifat ujub, takjub, kalau dia bikin baik sedikit kebaikan dia takjub, yakni menisbatkan kebaikan yang dia punya itu kepada dirinya bukan kepada Allah Ta'ala. Boikot sifat hasad, kedengkian, iri dari dalam لا hati يحسد kita. أحدا من خلق الله على نعمة أنعم الله بها عليه. Jangan iri, jangan hasud kepada siapapun dari makhluk Allah yang Allah berikan nikmat kepadanya. فإن الله تعالى يقسم باختياره. Sebab Allah saat mau berbagi nikmat, Allah membaginya dengan sukarela, bukan dipaksa. وبعلمه. Dengan ilmunya Allah, bukan terjadi tanpa sepengetahuan Allah saat memberi nikmat. والحسد اعتراض على الله. Orang yang hasad, yang iri, dia seolah-olah menentang dan membangkang, memberontak kepada ketentuan Allah. بل أن أردت خيرا فاسأله من الله يعطيك. Kalau kamu ingin nikmat sesuatu, minta saja kepada Allah Ta'ala, nggak perlu iri kepada orang yang Allah berikan nikmat. وأي تمن لزوال النعمة على أي مخلوق فهو سبب لحبط أعمالك الصالحة. Dan segala bentuk ada di dalam hati tersirat keinginan agar nikmat yang ada pada fulan atau fulan biar hilang. Nah, itu adalah namanya sifat hasad yang dilarang oleh Rasulullah SAW. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Rasulullah bersabda, sifat hasad, iri itu menggerogoti pahala dan amal baik seseorang sebagaimana api menggerogoti kayu kering. فإذا اشتعلت النار في الحطب كم تحرق في اليوم الواحد؟ Apabila api menyala di dalam kumpulan kayu kering, kira-kira berapa gudang kayu yang bakal hangus terbakar setiap harinya. وإذا اشتعلت نار الحسد في حسناتك كم تبقى لك من الحسنات؟ Apabila api menyala di dalam amal ibadatmu, membakar amal ibadatmu, kira-kira ada yang masih tersisa dari kebaikanmu? يهجرون نية السوء وسوء الظن بأحد من خلق الله. Boikot niat buruk dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. هذا بعض ما يتعلق بالقلب. Ini adalah larangan yang berkaitan dengan hati manusia. وفي الأعضاء عيونهم تهجر النظر إلى ما حرم Di الله. dalam anggota tubuh, mata kita boikot hal yang dilarang oleh Allah untuk kita lihat. امتثالا لأمر الله. Semata-mata kita jaga mata karena كل mentaati perintah المؤمنين Allah. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Katakan kepada kaum mukminin, hendaknya mereka memejamkan, menjaga mata mereka dan terjagalah aurat kemaluan mereka. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما Itu يصنعون. lebih suci untuk mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakan kepada kaum mukminat menjaga pandangan mereka hingga terjaga aurat dan kemaluan mereka. ولا يبدين زينتهن Jangan buka aurat dan hiasan mereka إلا لبعولتهن أي أزواجهن kecuali untuk suami mereka أو آباء بعولتهن atau ayah mertua أو mereka أبنائهن أو أبناء بعولتهن. atau anak mereka atau anak suami mereka. وذكر Sebagaimana kita dengar dari ucapan para ulama yang menasihati kita bahwasanya Rasul melarang seorang wanita memakai parfum terus kecium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahram, maka wanita itu terkena dosa zina. وحذر الرجل المؤمن من أن يصافح المرأة الأجنبية من غير حائل. Dan Allah Ta'ala mengharamkan seorang mukmin menyalami wanita yang bukan mahram, menyalaminya tanpa penghalang. وقال أن يطعن أحدكم بمخيط في عينه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. Nabi bilang di dalam hadis, lebih baik salah seorang kalian matanya tertusuk besi, itu lebih baik daripada tangannya bersentuhan dengan wanita yang tidak mahram. ويهجر النظر إلى الدنيا بعين الإكبار أو الإعظام والاستحسان. Memboikot daripada pandangan, memandang kepada hal-hal duniawi dengan pandangan yang wah ataupun pandangan yang terobsesi, mencintai, mengagungkan hal-hal yang direndahkan oleh Allah. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. Allah Ta'ala berfirman, jangan kau panjangkan pandanganmu kepada hal-hal daripada duniawi ini, hiasan-hiasan duniawi ini. Jangan kau panjangkan لنفتنهم mata. فيها لنختبرهم. Semata-mata kehidupan hiasan duniawi ini adalah fitnah dari Allah Ta'ala, ujian dari Allah. ورزق ربك خير وأبقى. Sungguh rizki pahala dari Allah Ta'ala lebih baik dan lebih ويهجر abadi. في العين أن ينظر إلى أحد من المسلمين بعين احتقار.
jaga mata kita, jangan memandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan ataupun meremehkan. ولا يذكر إلا محاسنهم. Jangan sebut tentang mukmin lain kecuali kebaikan mereka. Ceritakan kebaikan boleh. وكذلك بقية الأعضاء يحفظها عما حرم الله. Begitu juga masih tersisa anggota tubuh kita yang lain, jaga dari hal yang dimurkai oleh Allah. فهذه الهجرة التي يلحق بصاحبها بالمهاجرين الأوائل في أي زمان عاش. Ini adalah bentuk hijrah yang dilakukan seseorang. Kalau dia lakukan, Allah Ta'ala kumpulkan dia bersama muhajirin yang sejati yang dulu di zaman Nabi. فالله ينظر إلينا وإليكم في هذا المجمع. Semoga Allah Ta'ala memberikan pandangan rahmatnya kepada kita dan kumpulan kita ini. يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي. Dengannya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita yang terdahulu dan dijaga kita dari dosa yang akan datang. Allah limpahkan taubat yang nasuha kepada kita. يزكينا بها قلبا وجسما وروحا. Mensucikan hati kita, ruh kita dan tubuh kita.